Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Ibu Saniafan ya. Ayo mari Bu, silakan duduk. Makasih banyak, Bu. Maaf ganggu, Bu ya. Nggak mengganggu sama sekali. Gimana? Ibu Saniafan sehat ya? Alhamdulillah baik, Bu. Kabar keluarga di rumah gimana? Alhamdulillah baik semua, Bu. Oke, alhamdulillah. Baiklah, jadi karena kemarin ya, ini kan berdasarkan kesepakatan kita kemarin Bu ya. Kemarin kita sudah sepakati bahwa hari ini kita akan melakukan supervisi akademik sebelum besok Ibu Saniafan akan masuk mengajar di kelasnya. Gitu ya Bu ya? Iya, Bu. Saya berharapnya dengan dilakukan supervisi ini dapat meningkatkan kompetensi saya pada saat saya mengajar di kelas, Bu. Oke, jadi nanti setidaknya proses mengajar di kelas itu akan ada perbaikan Bu ya dari yang sebelum-sebelumnya. Sebenarnya ini adalah hal yang positif Ibu, karena Ibu selalu ingin berusaha mengembangkan diri dan memperbaiki apa yang telah selama ini Ibu miliki. Jadi dengan selalu sharing dengan teman lain. Jadi sebenarnya supervisi akademik ini bukan karena saya mungkin lebih tahu atau lebih pintar dari Ibu ya, tetapi ini hanya sekedar sharing pengalaman saja. Saya bagi pengalaman dengan Ibu, saya pun mungkin bisa belajar dari Ibu dengan proses yang kita jalankan ini. Kalau boleh saya tahu kira-kira apa yang menjadi materi pelajaran yang akan Ibu sampaikan besok dan apa tujuan pembelajarannya? Saya besok rencananya mengajar tentang dasar mikroorganisme, subtemanya tentang bakteri, Bu. Adapun tujuan dari pembelajaran tersebut, saya berharapnya agar siswa itu mampu mengidentifikasi tentang bakteri tersebut, Bu. Lantas dalam proses pembelajaran besok, area apa yang ingin Ibu kembangkan? Dalam proses pembelajaran besok ada 3 aspek yang ingin sekaligus saya capai, Bu. Aspek yang pertama adalah kognitif, kemudian yang kedua adalah aspek afektif, yang ketiga adalah aspek psikomotor. Oke. Baik, lalu strategi apa yang Ibu jalankan agar target tadi bisa tercapai? Setelah saya mendapatkan sosialisasi dari Ibu tentang pembelajaran berdiferensiasi, terintegrasi pembelajaran sosial emosional, saya jadinya ingin menerapkan dalam pembelajaran saya, Bu. Saya pikir ini adalah strategi yang tepat agar 3 aspek yang ingin saya capai dapat tercapai, Bu. Bagus sekali Bu itu. Tetapi menurut Ibu, kenapa pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu harus Ibu terapkan di kelasnya Ibu? Melalui PB, saya ingin agar kebutuhan belajar murid saya bisa terpenuhi, Bu. Dan integrasi PSE supaya murid saya lebih mampu untuk fokus dalam belajar. Karena selama ini murid saya di kelas itu, Bu, kurang fokus dalam menerima pembelajaran di kelas, Bu. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional memang adalah model pembelajaran yang akan dapat membantu memenuhi kebutuhan belajar siswa sekaligus melatih fokus anak dalam belajar, Bu ya. Jadi ini sebenarnya hal yang sangat bagus sekali untuk diterapkan dan dikembangkan di dalam kelas. Saya sudah melakukan pengamatan juga survei terhadap kebutuhan belajar murid saya. Ternyata gaya belajar mereka ada yang visual, ada yang audiovisual, ada yang kinestetik. Dan melalui integrasi PSE dalam pembelajaran, saya juga ingin murid saya itu lebih bisa memiliki kesadaran diri dan mengelola diri dengan baik sehingga lebih fokus dalam belajar. Oh, jadi Ibu sudah melakukan juga ya pengamatan dan survei terhadap gaya belajar peserta didik. Itu sangat bagus sekali, Bu. Jadi kira-kira strategi apa nih yang akan Ibu terapkan dalam pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini? Saya akan menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk.
Untuk memenuhi kebutuhan belajar murid saya yang visual, saya akan menyiapkan materi pembelajaran berupa infografis, dan untuk murid yang dengan gaya belajarnya yang auditori, saya akan memberikan video-video pembelajaran yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Dan untuk murid yang kinestetik, saya akan menyiapkan materi pembelajaran yang biasa membuat mereka melakukan gerakan-gerakan. Untuk pembelajaran berdiferensiasi produk, saya menyiapkan tugas yang sesuai dengan minat murid. Sedangkan untuk mengintegrasikan PSE, saya akan menerapkan KSE, kesadaran diri dengan berdoa bersama, kemudian mengelola pengelolaan diri dengan teknik kesadaran penuh, yaitu teknik stop namanya. Bagus sekali strategi yang telah Ibu rancang itu. Jadi Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi proses sekaligus berdiferensiasi konten. Serta integrasi KSE-nya adalah kesadaran diri dan pengelolaan diri dengan teknik kesadaran penuh, yaitu teknik stop, Bu ya. Betul, Bu. Oke, lantas sekarang bagaimana langkah Ibu yang perlu Ibu lakukan untuk mewujudkan strategi-strategi tersebut? Saya akan membentuk 3 kelompok berdasarkan kebutuhan belajar mereka, dan saya juga akan menerapkan produk berupa tugas yang sesuai dengan minat mereka. Sedangkan untuk integrasi PSE, saya akan melakukan teknik stop pada awal pembelajaran. Mungkin begitu, Bu. Jadi Ibu sudah menyiapkan langkah-langkah pembelajaran, yaitu dengan mengelompokkan murid sesuai dengan gaya belajar yang mereka miliki, dan berdasarkan produknya itu sudah sesuai dengan minat peserta didik, Bu ya. Sedangkan untuk integrasi KSE, Ibu akan melakukan teknik stop pada awal pembelajaran. Baik, sekarang apa sih yang menjadi indikator keberhasilan Ibu dari pembelajaran ini? Ada 2 indikator yang ingin saya capai, Bu. Yang pertama, melalui PB, siswa saya terpenuhi kebutuhan belajarnya dan tujuan pembelajaran pun akan tercapai. Yang kedua, melalui penerapan KSE, siswa saya memiliki kesadaran diri dengan kesadaran penuh. Melalui teknik stop, siswa mampu mengelola emosi sehingga lebih mudah fokus untuk belajar. Terus, kapan Ibu rencananya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan KS ini? Saya akan melaksanakan pada saat jam pembelajaran saya di kelas, Bu. Dan saya berharapnya Ibu punya waktu untuk melakukan observasi pada kelas yang saya ajari. Oh, tentu saja Bu Saniafan. Saya akan menyempatkan waktu agar bisa masuk mengobservasi ketika Ibu melaksanakan proses pembelajaran. Dan nanti hasil observasi itu akan saya catat sebagai refleksi yang akan nanti kita diskusikan pada kegiatan pasca observasi. Saya berharap bahwa strategi-strategi yang sangat bagus menurut saya yang telah Ibu buat ini benar-benar dapat tercermin dalam proses pembelajaran yang akan Ibu laksanakan nanti. Amin, Bu. Makasih banyak, Bu, atas sama-sama ilmu dan waktunya. Oke, makasih juga Bu Saniafan sudah mempercayakan saya untuk ikut membantu Ibu Saniafan dalam rangka memperbaiki proses belajar yang Ibu lakukan di kelas. Ya, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Ibu juga dalam kondisi yang baik. Oke, sebelum Ibu mulai pembelajaran hari ini, ada sebuah cerita. Alhamdulillah dari pengalaman itu, apa yang bisa kita ambil pelajaran dari yang Ibu ceritakan barusan? Ada yang tahu? Saya, Bu. Silakan Ismail. Pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita Ibu adalah belajarlah dengan sungguh-sungguh biar bisa sukses. Bagus sekali jawaban.
tadi sudah mendengarkan jawaban dari teman-temannya ya. Ya. Itu pengalaman yang bisa kita ambil dari kakak kelas. Kemudian, bagaimana emosinya kalian hari ini? Bagaimana perasaannya? Jadi perasaannya kalian hari ini? Apakah siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Siap untuk belajar? Siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, agar ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa terserap, bisa kita amalkan, bisa kita simpan dalam hati, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai dengan keyakinan. Satu orang ibu minta untuk bisa memimpin doa. Samsul mungkin ya? Ya, Ibu. Silakan pimpin doa. Duduk siap. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa di dalam hati menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Alhamdulillah kita sudah memulai hari pembelajaran kita hari ini dengan berdoa agar lebih fokus lagi, karena tadi ibu tanya sudah siap belajar, masih ada yang sedikit tidak siap, artinya kondisinya tidak terlalu bagus. Nah, agar kita itu lebih fokus dalam belajar dan menerima materi pembelajaran, ibu minta kita melakukan teknik stop, di mana tujuannya agar anak-anak bisa lebih fokus dalam menerima materi pelajaran hari ini. Selanjutnya, ibu akan menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran kami. Adapun materinya yaitu tentang total bakteri. Kemudian tujuan pembelajarannya melalui pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Siswa dapat mengidentifikasi dan menganalisis tentang total bakteri itu sendiri. Peta konsep dari pembelajaran kita hari ini bisa kalian lihat di slide di atas ya. Untuk bisa lebih memahami materi kita hari ini, Ibu kemarin sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajar. Kelompoknya Intan itu menjadi kelompok audio, ya. Kemudian kelompok yang ini yang di depan Ibu menjadi kelompok visual. Kemudian kelompoknya Andre sama Ismail adalah kelompok kinestetik. Itu begitu ya? Iya. Untuk kelompok audio nanti akan mengamati dari link pembelajaran yang akan Ibu bagikan. Nanti silakan dilihat di channel YouTube. Linknya nanti Ibu kasih link. Untuk kelompok visual, Ibu akan membagikan infografis sebagai bahan rujukan untuk kalian pelajari, ya? Ya. Ibu langsung bagikan ya. Ya. Dan untuk kelompok kinestetik, Ibu membagikan modul ini untuk Andre dan Ismail. Nanti modulnya ini silakan dibaca, boleh dibaca di hutan sekolah. Kemudian silakan buat rangkumannya. Dari rangkumannya itu nanti akan ditempelkan di papan informasi kelas. Kalau ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan dulu ke Ibu. Sudah jelas? Sudah. Sudah jelas? Sudah.
pelajaran sudah kita lakukan ya, sudah dikerjakan ya. Tugas yang dikasih di kelompoknya sudah dikerjakan? Sudah. Agar lebih semangat lagi kita lakukan camp sebelum anak-anak bisa mempresentasikan apa yang sudah dilakukan. Baik, Ibu minta perwakilan dari grupnya untuk maju mempresentasikan apa yang sudah kalian lakukan di tiap kelompok. Kelompok audio, Ibu minta Intan sama Ika untuk maju ke depan. Silakan bawa hasil kerjanya di depan. Sedikit Ibu ingin merefleksi pembelajaran yang kita lakukan hari ini. Anak-anak tadi sudah mengerjakan tugasnya itu dengan sangat baik, kemudian memulai hari ini dengan sangat baik, mengerjakan segala tugas yang diberikan itu dengan sangat teliti dan telaten dan mempresentasikannya di depan. Itu Ibu minta untuk lebih ditingkatkan dan dilakukan secara terus-menerus. Kemudian di rumah Ibu minta belajar lebih giat lagi agar esok harinya bisa mempersiapkan diri dalam menghadapi materi, baik materi Ibu maupun dari guru-guru yang lain. Untuk pertemuan minggu depan ya, minggu depan kita akan mempelajari tentang apa dan kami lanjutan dari materi. Nanti di rumah tolong dibaca-baca atau dibuka di YouTube karena anak-anak merasa suka dengan YouTube, dunia media sosial. Nanti cari tahu di YouTube tentang apa itu kami dan kapak sebagai pembelajaran awal bagi kami. Bisa dilakukan seperti itu di rumahnya ya? Bisa. Alhamdulillah tadi kita sudah menyelesaikan materi kita. Ibu akan memberikan tugas. Pembelajaran kita hari ini sudah kita selesaikan untuk menutup hari ini sebagai rasa syukur kita atas ilmu yang kita dapat, semoga berkah dan bermanfaat untuk kita ke depannya. Kita mengucapkan rasa syukur kita dengan membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga ilmunya bermanfaat. Ingat kata-kata Ibu tadi, orang yang tidak mau berhasil adalah orang yang tidak mau belajar dan berusaha. Ingat itu ya? Ya. Semangat terus belajar, jangan sampai kendor belajarnya, ditingkatkan lagi di rumah. Jangan hanya belajar di sekolah saja. Ibu akhiri materi hari ini dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan. Alhamdulillah Ibu Saniafan ya, kemarin kita telah melakukan tahap observasi, di mana pada tahap observasi itu saya mengamati bagaimana Ibu Saniafan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran KSE di dalam kelasnya.
Nah sekarang saya ingin tahu nih gimana perasaan Ibu Saniafan setelah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE itu di dalam kelasnya. Saya senang sekali Bu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan KSE yang saya lakukan di dalam kelas Bu. Wah, saya ikut senang kalau begitu Bu. Ibu sudah berhasil menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang mengintegrasikan KSE dalam pembelajaran di kelas Ibu. Nah, pertemuan kali ini adalah untuk membahas hasil observasi yang telah kita lakukan di kelas. Menurut Ibu, apa saja yang sudah dilakukan selama proses pembelajaran tadi? Ada beberapa tahap yang sudah saya lakukan dan terapkan. Tahap pendahuluan saya menerapkan KSE, kesadaran diri dengan salam, kemudian menyapa dan menanyakan kabar murid, berbagi pengalaman yang menarik, kemudian menanyakan emosi yang dirasakan, serta memastikan murid itu siap belajar, lalu berdoa, menerapkan teknik stop agar murid itu lebih fokus dalam belajar. Pada tahap kegiatan inti, saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi proses, menyiapkan sumber belajar sesuai dengan kebutuhan belajar murid dan gaya belajar murid, dan penugasan dengan diferensiasi produk yang sesuai dengan minat murid itu sendiri, dan dengan pembelajaran berdiferensiasi disertai dengan PSE. Tadi tujuan pembelajaran yaitu mendeskripsikan cara serta pengenalan terhadap bakteri itu sendiri tercapai. Iya. Betul sekali Bu ya, ini sudah sesuai dengan catatan yang saya lakukan selama proses observasi. Tujuan pembelajaran Ibu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan KSE tercapai dengan memperhatikan kebutuhan belajar murid dan juga gaya belajarnya. Kemudian KSE kesadaran diri, pengelolaan diri, dan teknik stop sehingga murid Ibu tuh lebih fokus dalam belajar. Lalu adakah hal-hal lain yang ingin Ibu kembangkan terkait dengan pembelajaran berdiferensiasi dengan dan KSE ini dalam pembelajaran? Apakah ada hal-hal lain yang ingin Ibu kembangkan? Gimana Ibu Saniafan? Ada Bu, saya ingin menerapkan pembelajaran berdiferensiasi pada semua materi yang saya ajarkan, yang akan saya sesuaikan dengan tujuan pembelajaran dan kebutuhan murid. Demikian juga dengan KSE yang lain seperti kesadaran sosial, keterampilan, berelasi, maupun mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Mungkin itu Bu. Bagus sekali Ibu Saniafan punya rencana seperti itu. Ibu Saniafan adalah seorang guru yang memiliki visi yang sangat baik, memiliki tujuan yang kedepannya pasti akan berpengaruh baik positif untuk anak-anak kita. Lantas mulai kapan nih Ibu Saniafan akan melaksanakan, dan siapa kira-kira yang akan mendukung Ibu untuk mengetahui bagaimana perkembangan penerapan proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Saya akan melakukan pembelajaran pada pembelajaran berikutnya di kelas. Oke. Boleh tidak Bu, saya minta kesiapan Ibu untuk membantu mencatat proses perkembangan pembelajaran yang saya lakukan di kelas Bu. Tentu saja Bu, saya akan membantu Ibu dengan senang hati, karena saya juga mungkin bisa belajar dari Ibu, karena kita ini bisa saling belajar, mengambil hal-hal positif juga dari yang Ibu lakukan. Insya Allah ketika Ibu meminta saya untuk membantu mencatat perkembangan Ibu lakukan, itu akan saya lakukan. Terus saya berharap Ibu Saniafan juga semakin banyak juga teman-teman lain yang tergerak untuk mau melakukan hal yang sama di sekolah kita, komunitas kita, agar pembelajaran berdiferensiasi dan KSE ini diterapkan oleh semua guru-guru yang ada di sekolah kita, Bu Saniafan ya. Ya Bu. Terima kasih banyak Bu ya. Saya senang sekali Ibu mau membantu. Sama-sama Bu Saniafan. Terima kasih juga karena Ibu Saniafan telah memberikan saya juga kesempatan untuk belajar dan berbagi.